Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, Shalom. Saya yakin yang kedua bisa lebih dahsyat dari yang pertama, Shalom. Haleluya, seberapa dari kita yang diberkati Tuhan, boleh saya lihat lambaian tangan Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Haleluya, Tuhan Yesus telah bangkit dari kematiannya di hari yang ketiga. Maka dari itu saya yakin kita semua juga semangat menyambut kebangkitan Tuhan pada pagi hari ini. Yang percaya katakan amin. Masih kurang. Amin. Haleluya. Boleh saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai ibadah kita akan satukan hati, tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang setia, dan Kau adalah Bapak yang kekal buat setiap kehidupan kami. Pada hari ini kami merayakan kebangkitan-Mu. Dari antara orang mati Engkau telah bangkit Tuhan. Engkau nyatakan dirimu sebagai Allah Mesias atas setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang selalu indah dalam setiap kehidupan kami. Penyertaan-Mu selalu sempurna kami rasakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau boleh kami masih ada sampai dengan hari ini, kami yakin dan percaya bahwa rencana Tuhan buat setiap hidup kami masih akan terus berlangsung. Dan tugas Tuhan untuk kami masih harus kami jalankan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, pakai terus kami menjadi alat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada dan melangkah, biarlah segala sesuatu yang kami kerjakan, pekerjaan yang kami lakukan bisa memberikan dampak positif kepada orang-orang di sekitar kami Tuhan. Dan dari kehidupan kami, wajah Tuhan terlihat dan wajah Kristus boleh tergambar di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik. Kami mau naikkan syukur kami dan pujian kami yang paling mulia untuk Tuhan kami yang luar biasa pagi hari ini. Berkati setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Dan datanglah Roh Kudus di tengah-tengah setiap kami. Bertahtalah di atas pujian umat-Mu di tempat ini Tuhan. Dan kami yakin percaya ketika Tuhan Yesus bangkit, kuasa maut, kuasa iblis, dosa telah dipatahkan di bawah kakinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yang siap untuk memuji dan menyembah. Mari bersama-sama kita bacakan doa seperti doa yang Kau ajarkan kepada setiap kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan di tempat ini pagi. Bawa pujian syukur kami di hadirat-Mu pagi ini Tuhan. Oh, I love you Lord. I love you Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Katakan teman, I love you Lord. For your mercy never fails me. Then all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Bersama katakan, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am
pujian kami. Sama-sama naikkan. I love your voice. Ooh, you have led me through the fire. In the darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Oh, yeah. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Kami rasakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami mau nyatakan ini sebagai ucapan syukur kami di hadirat-Mu atas kebangkitan-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Your goodness is running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Sama-sama katakan. Your goodness is running after, it's running after me. Oh, your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. Oh, your goodness is running after, it's running after me. Sekali lagi katakan. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. You every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I wanna sing of the goodness of God. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang telah bangkit di tengah-tengah kehidupan kita. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita mau menyembah Tuhan yang hidup. Kita mau menyembah Tuhan yang telah bangkit dari kematiannya di hari yang ketiga. Karena hadirat-Mu ada di tempat ini.
bagi Yesus, untuk pengorbananmu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Oh, kadang-kadang Engkaulah yang layak terima setiap pujian umatmu di tempat ini Tuhan. Karena hanya bagi namamu saja Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari sambil mengangkat kedua belah tanganmu katakan Bapak Ibu Saudara. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, oh selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Boleh kasih tepuk tangan yo yang buat Tuhan kita yang luar biasa. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan bagi Yesus, haleluya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya Tuhan, selama-lamanya, selama-lamanya. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan. 1 menit elu-elukan Dia, nyatakan Engkau dahsyat, Yesus hebat, Yesus ajaib. Haleluya, 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 haleluya. Kami bangga punya Engkau Tuhan. Engkau baik buat kami semuanya. Engkau sudah mati dan bangkit. Dan Kau hidup untuk selama-lamanya. Supaya sungguh ada masa depan bagi setiap kami. Bagimu segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Yang bersuka cita sama-sama katakan Amin. sekali lagi tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Kubur kosong bukan janji kosong. Karena Dia hidup, Dia bangkit untuk selama-lamanya buat setiap kita. Yang percaya katakan amin saudara. Amin. Yang percaya sekali kita tepuk tangannya buat Allah kita. Haleluya. Kami bangga akan Engkau. Boleh tepuk tangannya tinggi-tinggi semuanya ya. Kau sudah mati buat kami, bangkit dan hidup selamanya. Nyatakan sama-sama. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah Penyelamat, menyelamatku. Kuasa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kebenaran. sambil angkat kedua jempol
mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah benar, kuasa maut, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah benar. Yang tinggi-tinggi semuanya, come on. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik selamanya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yang mengalami kebaikan Tuhan, lambaikan kedua tangannya semuanya ya. Allah kita dahsyat, katakan amin. Bilang kanan kiri, He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. And nyatakan, He is so good to you. He is so good to me. And Jesus is so good to me. So good, yeah, yeah. He is so good to you. He is so good to me. And Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. And Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. One more time. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Sekali kita tepuk tangannya buat Allah kita. Kuasa iblis telah dikalahkan. Tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Injak-injak iblis. Haleluya. Kami terima kuasa-Mu. Kami nyatakan kemenangan-Mu. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Aku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa. Injak-injak iblis sama-sama ya. Takkan ku injak-injak iblis di kakiku. Di dalam kuasa sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa. Semuanya injak-injak iblis. Takkan ku injak-injak iblis di kakiku. Di dalam kuasa
kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebentar, coba cek sepatunya nggak ada lemnya kan, nggak ada ya. Waktu injak iblis sungguh-sungguh supaya bukan geli tapi kalah, saudara. Coba dulu injak-injak iblis, 2, 3 injak-injak. Bisa ya, bisa ya, bisa semuanya. Sebab itu ambillah Senjata Allah di dalam kuasa namanya. injak iblis dan kan ku Injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. lebih lagi. Sebab itu ambillah Senjata Allah di dalam kuasa namanya. injak dan kan ku injak-injak iblis di kakiku Di dalam kuasa namanya. sebab itu ambillah Senjata Allah di dalam kuasa namanya. dan kan ku injak-injak iblis Di kakiku di dalam kuasa namanya. oh Yesus, Yesus namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus ada kuasa dalam namanya. Tepuk tangannya tinggi-tinggi, come on. Kau dahsyat Tuhan. Sebab itu ambillah Senjata Allah di dalam kuasa injak dan kan ku injak-injak iblis. di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah Senjata Allah di dalam kuasa namanya. dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah Senjata Allah di dalam kuasa namanya. injak dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah Senjata Allah di dalam kuasa namanya. dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, Yesus namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus ada kuasa dalam namanya. Oh, 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 oh. Sekali lagi berkata, oh, 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 haleluya. Saudara sebelum duduk, Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Shalom semuanya, kami mau menginformasikan mengenai KUL. Apa sih KUL itu? KUL merupakan singkatan dari Community of Love, yaitu perkumpulan sekelompok kecil di dalam gereja. Di mana di dalam KUL kita bisa saling mendoakan, sharing firman Tuhan, dan menguatkan satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam KUL, dapat menghubungi petugas gereja atau melihat infonya di papan pengumuman. Mari kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi dan pada hari Sabtu minggu kedua dan minggu keempat pada pukul 10 pagi bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9:30 pagi.
Mari persiapkan hati Tuhan pagi hari ini. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bawa hatimu lebih dalam lagi. Kami percaya Tuhan, kami memiliki Engkau yang besar. Dan kami yakini pagi hari ini dengan kesungguhan lebih lagi ya Tuhan. Amin. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Beri tepuk tangan yang terbaik pagi hari ini buat Tuhan Allah kita. Mari kita nyatakan dari awal. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Sebab kami tidak akan pernah menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari angkat tanganmu, nyatakan haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan
Dengan kebangkitan-Mu Tuhan, kami mempunyai pengharapan di dalam hidup ini bersama dengan Engkau Tuhan. Berfirmanlah Tuhan pada pagi hari ini. Sampaikan tuntunan-Mu dengan kebangkitan-Mu Tuhan. Apa yang harus kami lakukan bersama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Urapi kami semuanya pada pagi hari ini yang mendengar Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman itu tumbuh di dalam kehidupan kami. Tidak berlalu begitu saja. Tapi menghasilkan buah berkali lipat ganda di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk. Hari Jumat yang lalu kita sudah merayakan kematian Tuhan Yesus yang disebut dengan Jumat Agung. Hari ini kita melihat betapa dahsyatnya Tuhan bangkit dari antara orang-orang mati. Dan itu dirayakan dengan yang namanya Paskah. Ya. Selain Natal kita harus tahu ya, perayaan terbesar selain Natal adalah Paskah bagi orang Kristen, karena menunjukkan kebangkitan Yesus Kristus pada hari ketiga setelah kematiannya. Ya, kebangkitan itu mempunyai arti yang besar bagi setiap orang yang percaya. Ya, kita semua pagi hari ini ada di tempat ini adalah anak-anak Tuhan yang percaya, terutama dengan kebangkitannya. Ya, Paskah juga melambangkan kemenangan atas dosa dan kematian. Juga Paskah mengenal hari keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Ya, pada waktu itu bangsa Israel terjadi perbudakan di tanah Mesir. Jadi pada waktu Paskah itu menjalani kehidupan yang baru, kehidupan mereka. Ya. Paskah bukan hanya sekedar peringatan ya. Oh, Paskah ini kita peringatan, tapi kita harus ngerti apa sih Paskah itu ketika kita merayakan ya. Bukan hanya sekedar kita merayakan hari ini Paskah, ada yang dulu dapat telur, itu bukan ya. Tapi di dalam Paskah mengandung sesuatu yaitu kuasa. Kalau kita harus mengerti ya, di dalam Paskah ada kuasa kebangkitan dari kehidupan yang baru. Kuasa apa yang ada di dalam Paskah itu ketika Tuhan Yesus bangkit? Satu, kuasa kebangkitan Kristus mengalahkan dosa dan kematian. Ya, jadi yang pertama, kuasa kebangkitan Kristus mengalahkan dosa dan kematian. Kita bisa baca di dalam 1 Korintus 5:5 ayat 15 sampai 57. Ya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Jadi dengan kebangkitan Yesus Tuhan mengalahkan maut itu ya. Musuh terbesar manusia adalah kematian, semua takut mati ya. Yesus telah mengalahkan maut melalui kematiannya. Ini dibuktikan dengan kuasa Allah yang lebih besar dari dosa dan kematian. Karena Kristus itu hidup dan barang siapa percaya kepadanya, maka dia akan memiliki kehidupan yang kekal. Ya, semua orang kepingin hidup yang kekal. Jadi harus percaya dengan kebangkitannya dan hiduplah benar di hadapan Yesus ya. Bagi orang yang hidupnya benar, jangan takut akan kematian dan masa depanmu. Jangan takut. Kalau kita betul-betul orang benar, tidak usah takut dengan kematian dan masa depanmu. Karena kita sudah memiliki jaminan kehidupan yang kekal dari Yesus. Barang siapa percaya kepadaku,
engkau akan memiliki kehidupan kekal selama hidupmu berada bersama dengan aku. Jalan-jalan hidup kita itu harus sesuai maunya Tuhan. Yang kedua, kuasa apalagi di dalam Paskah itu? Kuasa kebangkitan Kristus membawa pengharapan yang baru. Pengharapan loh ya, yang sudah putus asa. Pagi hari ini dengan kebangkitan Yesus, kita itu mempunyai pengharapan yang baru. Semua murid pada waktu itu dia mengalami ketakutan karena dia kecewa setelah penyaliban Yesus ya. Tapi ketika mereka tahu bahwa Yesus telah bangkit, mereka mendapatkan pengharapan yang baru. Mereka mulai berani menginjil kembali. Jadi di dalam pengharapan baru itu membangkitkan semangat kita. Kita tidak akan putus asa karena kita tahu bahwa Yesus akan menyelesaikan setiap permasalahan kita. Ya, mungkin saat ini ya kalian menghadapi tantangan yang begitu besar sekali di dalam kehidupanmu. Kekecewaan demi kekecewaan yang kau alami. Bangkitlah. Tuhan Yesus sudah bangkit. Lanjutkan hidupmu dengan penuh iman ya. Serta hiduplah percaya bahwa Yesus adalah kemenangan bagiku. Ya. Pengharapan itu disediakan bagi setiap orang yang percaya. Kalau engkau merasa putus asa berarti engkau tidak percaya dengan Yesus. Engkau tidak punya pengharapan. Serahkan hidupmu sepenuhnya ke dalam tangannya. Ya, itu jaminan Yesus itu luar biasa. Yang ketiga, kuasa apa yang terdapat di dalam Paskah? Kuasa kebangkitan Yesus akan mengubah hidup kita. Mengubah hidup kita. Percaya apa enggak? Engkau harus percaya, kalau engkau percaya bahwa Yesus itu adalah segala-galanya di dalam hidupmu. Engkau harus percaya. Dia akan mengubah kehidupanmu. Saat ini mungkin kehidupanmu kurang baik. Jangan mengeluh, jangan putus asa. Percaya dengan iman bahwa hidupku bisa berubah bersama Yesus. Tapi dengan caranya Tuhan. Kita baca di dalam Roma 6 ayat 4. Ada Roma 6 ayat 4, apa kata firman Tuhan? Dengan demikian kita telah Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ini loh Tuhan ngomong, kalian akan mendapat hidup yang baru. Tinggalkan kehidupanmu yang lama, yang penuh dengan masalah kekelaman itu. Songsonglah hidup yang baru bersama dengan Yesus. Amin. Ya. Kebangkitan Kristus juga merupakan sebuah kuasa yang bekerja di dalam hidup kita semua pada pagi hari ini. Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Yang ku kehendaki mengenal Dia. Apakah kalian sudah mengenal Dia secara penuh? Kalau kita baru mengenal Dia secara penuh, maka kuasa kebangkitannya itu akan bertampak besar di dalam hidup kita. Karena itu kalau percaya dengan Tuhan itu jangan setengah-setengah, harus sepenuh apa yang Dia mau. Sehingga kuasanya itu juga penuh akan terjadi di dalam hidup kita. Ya, penderitaan, jangan takut penderitaan di dalam dunia. Karena kita adalah anaknya, Dia adalah Bapak kita. Apa yang pernah dialami Dia pasti juga kita mengalami. Jadi jangan lari dari hal ini.
Percayalah di dalam setiap penderitaan yang kau alami, itu kuasa Tuhan akan campur tangan bekerja di dalam hidupmu, ya. Biarkan kuasa kebangkitan Yesus mengubah hidup kita, membebaskan kita dari belenggu dosa dan memberi kepada kita hidup yang baru dalam Yesus, ya. Paskah juga mengartikan kasih dan kuasa Tuhan. Kuasa, kasih itu ada di dalam suatu Paskah. Kita sebagai anak Tuhan harus mempunyai kasih, karena kasih itu sudah diberikan Yesus kepada kita satu persatu. Dengan adanya kebangkitan Kristus saat ini akan mengubah yang putus asa akan mempunyai pengharapan. Dosa menjadi pengampunan, ya. Kematian menjadi hidup yang kekal. Dosa menjadi pengampunan. Kematian menjadi kehidupan yang kekal. Putus asa menjadi mempunyai suatu pengharapan. Percayakah kalian akan kebangkitan Yesus pada pagi hari ini? Harus percaya, karena Yesus satu-satunya yang memberi jaminan di dalam keselamatan kehidupan kita. Janganlah takut menghadapi masa depanmu, sebab masa depanmu ada di tangan Yesus. Yesus adalah sumber hidup dan kuasa yang saat ini kita butuhkan dari Dia. Bagikan kasih itu dan pengharapan kepada orang-orang di sekitarmu. Banyak sekali saat ini banyak orang yang putus pengharapannya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, yang sudah dimerdekakan Tuhan, yang mendapat kasih yang luar biasa, pengharapan sudah kita dapat semuanya. Bagikan kepada orang lain yang saat ini penuh dengan keputusasaan di dalam hidup mereka. Amin. Ya. Dengan kebangkitannya pada hari ketiga itu, kita harus ngerti. Memberitakan kepada kita bahwa pengharapan kematian itu bukanlah, bahwa kematian itu bukanlah akhir bagi kehidupan kita, tapi awal dari kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Pada kebangkitannya pada hari ketiga, ya, kematian itu bukan suatu menakutkan di dalam hidup kita, tapi awal, ya, kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Inilah orang yang mempunyai suatu pengharapan kepada Tuhan. Jadi tidak usah takut kematian dengan masa depanmu, ya. Yohanes 11 ayat 25, apa kata firman Tuhan? Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Barang siapa yang percaya kepada Yesus. Mungkin keadaanmu, bisnismu sekarang itu mati. Apapun keadaanmu, hidupmu mati, rumah tangga apa-apa. Kalau engkau percaya yang sudah mati akan dihidupkan, dipulihkan oleh Tuhan lagi. Bisnismu sudah mati, tidak ada jalan keluar. Percayalah pada pagi hari ini dengan kebangkitannya. Maka semuanya Tuhan akan bekerja. Yang mati akan dihidupkan kembali oleh Yesus dengan caranya Yesus. Amin. Ya. Hanya orang yang hidupnya berkenan kepada Yesus saja yang akan memperoleh kehidupan yang kekal. Oleh karena itu jagalah hidupmu benar-benar baik di dalam jalannya Tuhan. Supaya engkau kelak akan mendapat kehidupan yang kekal. Semua kepengen hidup yang kekal masuk surga. Tapi tidak pernah mau membenahi hidupnya, ya. Hati-hati, waktu tinggal sedikit lagi. Waktu itu sempit sekali saat ini, ya.
Kalian mau berubah hidupmu atau mau bertobat itu urusan kalian. Tapi Yesus tidak ingin satu orang pun masuk neraka. Ingin dia semuanya masuk surga, ya. Tujuan dia datang ke dunia itu, ya. Tapi kalau orang itu hidupnya penuh dengan dosa, maka awal dari penderitaan yang kekal akan dialaminya. Jadi kalau orang yang hidupnya benar, dia akan mengalami kehidupan kekal bersama Yesus. Tapi kalau orang yang hidupnya terus dalam dosa, maka awal penderitaan yang kekal akan dialaminya. Penderitaan-penderitaan kekal. Mau begitu? Kan enggak mau kita. Ya, cukup semuanya. Jangan melakukan kesalahan demi kesalahan. Kita harus segera sadar, ya. 2000 tahun yang lalu, orang mengira Yesus itu telah mati. Murid-muridnya semua berkata, guru telah mati, guru telah mati. Tetapi ternyata kubur itu telah kosong sebab Yesus sudah bangkit dan hidup. Amin. Ya, itulah saat ini yang kita melihat banyak sekali orang-orang itu yang dalam tanda kutip itu merasa hidupnya mati. Sebenarnya kalau ngerti tidak, ya. Dari kematian keluarlah kehidupan dan pengharapan, ya. Ketika Tuhan Yesus mati lalu bangkit, disitulah pengharapan kita ada. Sebagai orang percaya. Nah, lalu apa? Ya, sebagai orang percaya harus penuh dengan pengharapan kepada Yesus. Tapi kita melihat di dunia ini kenyataannya, ya, banyak orang yang putus asa tanpa pengharapan. Ya, mereka bilang percuma aku hidup. Yang sudah jadi anak Tuhan, percuma aku punya Yesus. Dia tidak pernah melakukan apa-apa di dalam hidupku, ya. Manusia minta tolong kita kepada teman kita sesama manusia sudah tidak bisa kita harapkan lagi. Berharaplah kepada Yesus karena dia sudah bangkit, ya. Paskah juga mengingatkan kita kepada pengharapan yang luar biasa. Setiap manusia mempunyai suatu pengharapan. Harapanku kalau masa tuaku bagaimana, harapanku kepada anak-anakku bagaimana, setelah dewasa dia bagaimana. Semua kepengen harapannya itu terwujud yang baik. Semuanya itu hanya bisa kita dapatkan dari Yesus. Dengan usaha kekuatan kita sendiri itu tidak bisa. Hanya sebatas kemampuan manusia, ya. Akhirnya apa? Jalan yang kita tempuh buat sendiri berkali-kali akhirnya ujung-ujungnya akan mengecewakan, ya. Manusia sering hilang pengharapannya. Kehilangan pengharapannya karena apa? Ada penyebabnya. Manusia banyak sekali kehilangan pengharapannya karena apa? Satu, trauma dalam kehidupannya. Trauma. Kita berusaha harus menghilangkan trauma di dalam kehidupan kita. Itu tidak mudah. Tapi berjalan bersama dengan Yesus, trauma kehidupanmu yang tidak enak itu akan sedikit demi sedikit akan hilang. Mengalami hal-hal yang buruk dalam hidupnya, trauma. Namanya trauma pasti yang jelek. Trauma lampu mati, trauma pernah hujan rumahnya kena petir, macam-macam itu menjadi trauma. Sehingga ketika dengar bunyi petir saja sudah ketakutan, itu trauma. Jadi kita harus meninggalkan trauma-trauma yang berdampak buruk di dalam kehidupan kita. Yang kedua apa? Karena apa? Orang sudah kehilangan pengharapan karena kekecewaan dalam kehidupannya. Kecewa terus melulu. Manusia itu pasti ada kecewanya. Tapi kekecewaan itu harus kita cepat-cepat tinggalkan.
Ya, kalau engkau hidup terus di dalam kekecewaan sepanjang hidupmu, engkau tidak akan bisa kemana-mana. Bagaimana kuasa Tuhan bisa bekerja secara dahsyat di dalam kehidupanmu. Kalau engkau terus kecewa-kecewa, tinggalkan rasa kecewa yang saat ini engkau alami. Kekecewaan itu banyak sekali. Kecewakan kepada suami, kepada istri, anak, mantu, mertua, bos, pekerjaan, semacam-macam itu hilangkan semuanya. Minta kepada Tuhan kekuatan. Berharaplah, bersandarlah kepada Tuhan. Maka kekecewaan itu akan diganti dengan sukacita. Ya, pertolongan demi pertolongan akan engkau terima. Kalau hari ini kamu sudah kehilangan pengharapan, tapi tetaplah percaya melalui Paskah ini Yesus sudah hidup dan bangkit. Pengharapan baru bagimu. Ya. Di dalam Paskah ada 3 pengharapan melalui kebangkitan Yesus itu. Ada 3 pengharapan, perhatikan baik-baik melalui Paskah ini. 1, hari esok masih ada buat saya. Pegang baik-baik. Hari esok masih ada buat saya. Jadi, hari esok sudahlah matilah aku. Tidak boleh begitu. Hari esok masih ada buat saya. Karena kenapa? Kita harus ngomong begini. Karena yang menjamin adalah Yesus. Yesus sudah berjanji, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Jadi hari esok masih ada buat saya. Kedua, kemenangan adalah bagian dari hidup saya. Itu loh. Jangan melulu, kalah aku gagal, aku bangkrut. Enggak, mulai sekarang melalui Paskah kebangkitan Yesus harus ngomong dari mulut kalian. Kemenangan adalah bagian dari hidup saya. Gagal boleh. Aku pasti bisa maju, aku pasti menang karena ada Yesus bersama dengan aku. Itu ya, jangan merenungin nasib terus melulu, enggak boleh. Kemenangan, aku menang karena apa? Aku ada Yesus. Ya. Yang ketiga, ada kehidupan kekal yang sudah disediakan buat saya, yaitu surga. Percaya apa enggak? Ada kehidupan yang kekal yang sudah disediakan bagi kita semua. Baca Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu. Siapa yang gelisah pada pagi hari ini? Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu berada. Tapi untuk ini ada syaratnya. Tidak semua orang bisa ke sana, ke tempat bersama dengan Tuhan Yesus. Ada syarat-syaratnya. Penuhi semua syarat-syaratnya kalau engkau ingin tinggal di sana, ya. Kemenangan akan menjadi bagian bagi orang percaya karena kebangkitan Yesus. Ya, kalau kita melihat banyak sekali hari-hari ini orang mengalami kekalahan demi kekalahan. Karena sebenarnya kalau kita tahu kekalahan itu dimulai dari pikiran kita. Makanya usahakan pikiran kita itu jangan selalu negatif. Kita belum melakukan apa-apa, belum terjadi, sudah mikir yang tidak-tidak, itu berarti kamu kalah di dalam pikiranmu terlebih dahulu, ya. Janganlah engkau putus asa karena engkau punya Yesus, ya. Paskah mengandung suatu yang luar biasa. Di situ ada kebangkitan, di situ ada kuasa. Apa yang engkau rindukan di Paskah ini dengan kebangkitan Yesus?
Dia sudah menyediakan segalanya. Dia akan mengubah kehidupan kita. Dia akan memulihkan kita. Ya, mulai sekarang, yuk sikapi hatimu dengan sikap hati yang benar. Pandang Yesus, serahkan hidupmu secara penuh ke dalam tangannya. Maka kasih kuasa segalanya itu akan engkau terima pada pagi hari ini. Amin. Ya, itu yang bisa saya sampaikan mengenai kebangkitan Yesus tentang Paskah, ya. Renungkan baik-baik arti Paskah itu, ya. Masa lalu, trauma yang masa lalu tinggalkan. Masa depanmu itu penuh dengan cemerlang bersama Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Oh haleluya. Kita nyanyikan sebuah lagu. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebangkitan-Mu. Karena tanpa kebangkitan-Mu Tuhan, kami tidak memiliki pengharapan di dalam kehidupan ini Tuhan. Tuhan, inilah hidup kami. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa dan segala kesalahan kami Tuhan. Kami mau mengalami kehidupan yang baru bersama dengan Engkau Tuhan. Kemenangan demi kemenangan akan Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami rindu Engkau senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh haleluya. Oh haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya Tuhan, kami percaya Tuhan. Kemenangan demi kemenangan Engkau sudah sediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu, atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami saat ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah firman itu Tuhan kami tangkap dan kami simpan di dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu Engkau senantiasa ada bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh Tuhan, Kau melihat keadaan anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Setiap pergumulan, setiap sakit penyakit Tuhan. Dengan kebangkitan, dengan kuasa-Mu Tuhan. Mereka akan dipulihkan, yang sakit akan Engkau sembuhkan. Engkau akan memulihkan ekonomi mereka, pekerjaan mereka, semuanya Engkau akan pulihkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mujizat terjadi di dalam kehidupan anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya yang sudah Engkau perbuat di dalam hidup kami saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tibakan kami di rumah kami dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat. Kembalilah ke tempatmu masing-masing. Biarlah kasih anugerah dari Tuhan, berkat serta perlindungannya menyertai kehidupanmu. Mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Na
memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat-Nya Kau. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Da 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 da. Da 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 da. So